Tausiah demi tausiah yang luar biasa yang disampaikan oleh guru-guru kita, singkat, padat, ringkas, jelas, penuh manfaat. Alhamdulillah. Nah, saya hanya ingin sedikit menambahkan saja. Mungkin ini masalah yang paling aktual saat ini, sebagaimana yang Anda mungkin sudah dengar dan banyak orang bertanya, yaitu tentang adanya mahasiswa Katolik yang melaporkan saya karena tersinggung dalam urusan konsep ketuhanan. Nah, baik saudara, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, saya tidak ingin tanggapi itu laporan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk melapor, silakan saja. Saya tidak peduli dengan itu semua. Cuman di sini ada hal yang menarik yang saya mau sampaikan. Dalam ajaran agama itu ada dogma, doktrin agama. Setiap penganut agama itu punya dogma. Dogma itu doktrin agama yang sangat prinsip. Nah, dalam Islam ini ada prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam, apapun madhabnya. Apapun madhabnya, selama dia ngaku muslim, ini tidak boleh dia langgar. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, kita harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, satu, tunggal, tidak berbilang. Itu prinsip. Pokoknya mau madhab apapun di kalangan umat Islam, kalau enggak punya ini, dia bukan Islam. Dia kafir, dia keluar dari Islam. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau ada sekelompok orang meyakini Tuhan itu berbilang? Tuhan itu banyak, Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, dan seterusnya dan seterusnya. Maka cukup kita lihat apa yang Allah firmankan, di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Allah memancing kita untuk berfikir, saudara. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut? Faqala ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Shadaqallahul azim. Luar biasa. Allah katakan apa? "Lau kana fihima aliha." Andai kata di atas bumi ini, di kolong langit ini ada banyak Tuhan, illallah, selain Allah. Saudara, ada banyak Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Maka kata Allah, la fasadata, niscaya langit dan bumi akan binasa. Ini jawaban dari Allah luar biasa. Andai kata di bumi dan langit ini banyak Tuhan, ada Tuhan selain Allah, niscaya bumi dan langit akan hancur lebur, akan binasa, akan rusak. Fasubhanallahi rabbil arsy. Maka maha suci Allah. Allah yang mana? Rabbil arsy, pemilik daripada arsy. Amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Jadi artinya ayat ini membantah. Tidak boleh ada seorang muslim pun, bahkan tidak boleh ada seorang manusia pun yang mengatakan Allah itu berbilang. Nah, sekarang mari kita lihat, kita dipancing oleh Allah untuk berpikir pakai akal. Kalau Tuhan banyak, ini bumi langit bisa hancur, kok bisa? Ya jelas dong. Nah, kalau Tuhannya ada dua, yang satu pengen siang, yang satu pengen malam. Bagaimana ceritanya? Itu baru dua aja hancur, apalagi 10 tuh Tuhan. Rusak, saudara. Nah, yang satu pengen menciptakan manusia itu pendek, yang satu pengen tinggi. Apa enggak ribut tuh Tuhan? Bisa ribut, saudara. Enggak sampai di situ. Jangan-jangan masing-masing Tuhan punya ciptaan. Nah, kemudian apa? Ciptaannya perang membela Tuhan masing-masing. Nah, ini kacau balau, saudara. Jadi Tuhan yang satu pengen tenang, Tuhan yang satu pengen perang, Tuhan yang satu pengen malam, Tuhan yang satu pengen siang. Nah, Tuhan yang satu pengen pendek, Tuhan yang satu pengen panjang. Nah, itu kalau udah begitu gimana jadinya, saudara? Apa nasib kita? Ini Habib Idrus tinggi. Tuhan yang satu bilang jangan pendek, dia pendek. Tuhan yang satu marah, tinggi lagi, tinggi, pendek, mati manusianya. Kira-kira jelas tidak? Jadi pancingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengena tidak? Mudah dipahami tidak? Jadi kalau saya katakan Tuhan tidak berbilang, saudara,
adalah firman Allah, ini adalah doktrin agama yang wajib untuk diyakini oleh umat Islam. Kalau ada umat Islam yang tidak meyakini itu, maka dia bukan Islam. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, saudara, harus umat Islam itu meyakini, beriman tanpa pun sedikit keraguan bahwa Allah yang Maha Esa tersebut, yang tidak berbilang itu, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu doktrin agama, saudara. Wajib kita sampaikan kepada umat Islam. Enggak boleh enggak, saudara. Jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, saudara. Nah, sebagaimana surat Al-Anbiya tadi. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak, saudara, atau Tuhan itu diperanakan, nah justru kita dipancing bertanya. Kalau Tuhan itu beranak, kita mesti berpikir, ini Tuhan jenis kelaminnya apa? Pria atau wanita? Kalau Tuhan itu jenis kelaminnya wanita, berarti kan Tuhannya yang hamil. Kalau jenis kelaminnya pria, berarti Tuhan yang hamil orang. Sekarang kita mesti tanya lagi, kalau Tuhannya itu wanita, kemudian hamil, yang ngehamili Tuhan siapa? Ini kan pertanyaan logika, saudara. Supaya seorang hamba itu bisa membersihkan dia punya jiwanya dari pendapat-pendapat saudara yang sesat dan menyesatkan. Jadi kalau Tuhannya itu wanita, saudara, maka berarti kan dia dihamili oleh seseorang. Kita mesti cari lagi yang hamili siapa. Oh, Tuhannya pria, baik. Kalau Tuhannya pria, pria kan nggak beranak. Berarti kan beranak perempuan. Jadi istrinya Tuhan siapa? Mesti dicari lagi, saudara. Jangan tersinggung kalau umat Islam bertanya begitu. Itu pertanyaan logik. Dan umat Islam, saudara, yang mulai berpikir, iya ya, Tuhan punya anak atau tidak ya. Nah, sebelum dia berpikir lebih jauh, saudara, jawab dulu pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau Tuhan itu, Tuhannya wanita, Tuhan punya anak, berarti kalau Tuhannya wanita, Tuhan itu hamil. Kalau Tuhannya hamil, siapa yang menghamilinya? Kemudian mesti dilihat juga, itu prosesi pernikahannya bagaimana? Apa ada ijab kabulnya? Nah, kemudian nanti proses persetubuhannya bagaimana? Apa istrinya Tuhan juga? Atau bagaimana? Kemudian begitu dia hamil, berapa bulan tuh hamilnya? Apa kayak manusia, apa bagaimana? Terus begitu dia melahirkan, apakah melahirkan anak atau bertelur dulu? Nah, ini kan kalau reproduksi kan ada yang pakai bertelur, ada yang beranak. Ini yang mana nih? Apa Tuhannya bertelur? Mesti jelas, saudara. Nggak boleh nggak jelas. Nah, ini yang saya doktrin ke umat Islam. Kalian jangan mau dipengaruhi oleh siapapun yang mengajarkan Anda Tuhan itu beranak. Nggak boleh. Bagaimana saya menjelaskan kepada umat supaya umat yakin Tuhan tidak beranak? Saya lontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, saudara. Ya, kalau Tuhan beranak, berarti Tuhan hamil dong. Berarti Tuhan perempuan dong. Oh enggak, Tuhannya laki ya. Kalau Tuhannya laki, berarti Tuhannya yang ngebuntingin orang. Nah, kalau Tuhan yang ngebuntingin orang, siapa yang dibuntingin oleh Tuhan? Nah, itu kan proses pembuntingan kan mesti lewat pernikahan supaya sah. Nah, sekarang prosesnya bagaimana? Nah, kemudian proses persetubuhannya bagaimana? Reproduksinya bagaimana? Kalau kita kan jelas ini reproduksinya, saudara. Kita ijab kabul, nikah, suami istri melakukan hubungan intim, kemudian sperma membawa nutfah, membuahi sel telur yang ada di rahim seorang wanita, wanitanya hamil selama 9 bulan, kemudian melahirkan anak. Reproduksinya jelas. Nah, sekarang Tuhan bagaimana kalau dikatakan beranak? Oh, kalau dikatakan enggak, Tuhan tinggal mencipta aja, mencipta. Oh, itu bukan anak, namanya ciptaan. Itu namanya makhluk, bukan anak, saudara. Oh, Tuhan menciptakan istri, Tuhan menciptakan anaknya. Itu bukan anak, bukan istri namanya. Itu ciptaan, makhluk. Nggak ada, Tuhan tidak beristri, Tuhan tidak beranak, dan Tuhan tidak diperanakan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham semua? Nah, makanya jangan kaget kalau Tuhan beranak. Ini Tuhannya siapa? Oh, dia menghamili seorang wanita untuk melahirkan anak Tuhan. Terus yang ngelahirin itu, yang ngebantuin bidannya siapa? Ini gara-gara saya ngomong begini, saudara langsung dilaporin. Habib Rizik sudah menghina agama kamu. Siapa yang menghina? Orang Israel lagi ajarkan doktrin agama Islam kok. Oh, kalau gitu Habib Rizik mesti dituntut. Ya nggak apa-apa. Cuman hati-hati.
Kalau Anda menuntut ustadz, menuntut kiai, menuntut habib, yang mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, besok ini umat Islam rame-rame bisa melaporkan pendeta se-Indonesia. Mereka lapor, Pak Polisi, kami mau lapor ada penistaan agama. Kenapa? Itu pendeta-pendeta bilang Tuhan punya anak. Bagi kami itu penistaan agama. Kacau tidak? Tidak, saya tanya, kacau tidak? Bisa nggak kita ngelaporin? Saya mau tanya, orang Bogor bisa ngelapor? Orang Cianjur bisa ngelapor? Yang datang dari Kalimantan bisa melapor? Kan kita bisa melapor polisi. Pak, ini ada penistaan agama. Oh, penistaan agama oleh siapa? Ini Pak, pendeta-pendeta di gereja-gereja mengatakan Tuhan itu beranak. Loh, bagaimana bisa penistaan? Bagi kami umat Islam itu penistaan. Kalau kita saling melaporkan dogma, nggak lucu, saudara. Kita jangan melaporkan dogma mereka, mereka jangan melaporkan dogma kita. Itu namanya toleransi. Yang nggak boleh itu kita mencaci maki agama orang, saudara. Kalau kita caci maki satu agama, kita hina, saudara, itu nggak boleh, haram. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Shadaqallahul azim. Jangan sekali-kali engkau mencaci maki agama orang lain. Kenapa? Fayasubbullah. Nanti kalau kau caci maki agama orang lain, jangan sekali-kali kau mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Nggak boleh. Jangan hina agamanya, jangan hina Tuhannya, jangan. Sudah. Kenapa? Sebab kalau kita menghina sesembahan mereka, fayasubbullah, mereka akan menghina Allah. Saudara, adwan bighairi ilmi, dengan tanpa pengetahuan, kelewat batas dengan penuh kebencian dan permusuhan, saudara. Nah, karena itu tolong dibedakan antara dogma dengan penghinaan. Jadi kalau orang-orang Kristen lagi mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, itu keyakinan mereka, saudara. Itu keyakinan mereka. Tapi jangan keyakinan itu didoktrin kepada umat Islam. Kalau didoktrin kepada umat Islam, wajibkah kita jawab? Wajibkah kita jawab? Itu yang saya ajarkan umat, saudara. Kalau Anda didoktrin, ya jawab. Sebab saya dapatkan bukunya, saudara, dicetak buku mengatasnamakan satu lembaga Kristen yang namanya Nehemia. Itu dulu pusatnya di Ciputat. Saya temukan itu diktat, saudara, 15 tahun yang lalu, saudara. Apa di sana ditulis? Ada 5 prinsip ajaran Islam, saudara. 5 prinsip ajaran Islam yang sesat dan menyesatkan. Dia tulis di situ, saudara. Islam dibilang agama pagan dan seterusnya, sampai ada satu poin dibilang apa? Kenapa umat Islam itu memberi sholawat kepada Muhammad? Sholawat itu adalah doa. Muhammad minta doa dari umatnya. Kalau Muhammad minta sholawat, berarti Muhammad minta doa. Kalau Muhammad minta doa, berarti Muhammad nggak yakin dirinya selamat. Jadi kalau Muhammad nggak yakin dirinya akan selamat, kenapa umat Islam jadikan Muhammad sebagai juru selamat? Orang yang mati minta didoain, itu nggak yakin dirinya selamat. Jangan jadikan juru selamat. Dia pakai dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi saudara, ini artinya apa di sini kita lihat? Mereka membuat doktrin untuk merontokkan akidah umat Islam. Nah, dalam posisi begitu saya tanya, wajib nggak dijawab? Wajib nggak dijawab? Nah, jawaban ini saya ajarkan kepada umat, saudara. Apa yang kita ajarkan? Satu, saudara, bahwa sholawat itu, saudara, bukan permintaan Nabi, tapi perintah Allah. Itu adalah perintah Allah. Kalau Allah nggak perintah, Nabi nggak minta, saudara. Nabi minta karena diperintah oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti perintah siapa? Allah. Perintah siapa? Allah. Nah, sekarang itu dua, saudara. Nah, manakala Nabi menyuruhkan kepada umatnya untuk berselawat kepada beliau, bukan beliau yang minta, beliau menjalankan perintah Allah. Kasih tahu tuh umat, banyak selawat buat Nabi, bukan Nabi yang ngemis selawat kepada kita. Jelas tidak? Yang ketiga, saudara, yang ketiga, kalau kita berselawat kepada Nabi, bukan Nabi yang butuh selawat kita, kita yang butuh selawat kepada Nabi. Makanya Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah melimpahkan selawat 10 buat dia. Hitung-hitungan dagang, kita kasih Nabi 1, dapat 10. Rugi apa untung?
Rugi apa untung? Nah jadi saudara, siapa yang mau diperlimpahan sholawat dari Allah? Sholawat buat Nabi. Satu sholawat buat Nabi, saudara, maka kita dapat 10 limpahan sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita baca 100, yang kita baca 1000 sholawat dan seterusnya? Jadi bukan Nabi yang butuh. Saya tanya semua di sini yang hadir, Anda butuh gak sholawat dari Allah? Butuh tidak limpahan sholawat dari Allah? Betul. Salah satu jalannya adalah berselawatlah kepada Nabi. Nggak sampai di situ, saudara. Nabi mengatakan dalam hadis, saudara, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan aliyya. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Makin banyak sholawat, makin dekat dengan Nabi. Nah sekarang saya tanya semua yang hadir, mau dekat dengan Nabi? Mau dekat dengan Nabi? Jadi perbanyak sholawat, saudara. Jadi nggak betul tuh uraian pendeta Nehemia, saudara, yang mengatakan, oh karena Nabi ini manusia minta sholawat, minta doa, berarti kalau minta doa buat dirinya belum selamat. Tunggu dulu, jangan ngomong dulu sebelum belajar sama kiai. Itu pendeta suruh belajar sama kiai. Nanti kalau belajar sama kiai, siapa tahu dapat taufik dan hidayah, jadi masuk Islam. Sekarang mari kita lihat, saudara, apa kenapa kita berselawat kepada Nabi selain jawaban-jawaban tadi, saudara. Ini yang paling penting. Selawat kepada Nabi adalah benteng akidah. Sekali lagi saya tegaskan, selawat Nabi adalah benteng akidah. Ada orang bertanya, kok selawat bisa jadi benteng akidah? Bagaimana prosesnya? Saudara, selawat itu doa. Berarti kalau kita membaca selawat buat Nabi, berarti kita mengirimkan doa buat Nabi. Betul, tidak salah, sudah. Tapi justru itulah petunjuk akidah. Artinya dengan selawat, Allah lagi mengajarkan kita semua, sesuci-sucinya Muhammad, seagung-agungnya Muhammad, sehebat-hebatnya Muhammad, semulia-mulianya Muhammad, Muhammad tetap manusia, bukan Tuhan. Sehingga Muhammad SAW tetap bisa menjadi objek doa. Subhanallah. Yang nggak boleh jadi objek doa cuman Tuhan. Saya mau tanya, apa boleh kita doain, ya Allah semoga engkau maha kuat? Apa boleh ngedoain Allah begitu? Boleh tidak? Boleh tidak? Ya Allah semoga kau punya rahmat nggak habis nih. Boleh tidak? Nggak boleh, saudara. Jadi yang nggak boleh kita doain, sudah nggak boleh dijadikan objek doa, itu Allah, hanya pencipta. Selain pencipta, boleh kita jadikan sebagai objek doa kita, saudara. Kita baca Rabbi firli walidayya, kita doakan ibu bapak kita. Kenapa ibu bapak kita jadi objek sasaran doa kita? Sebab manusia. Kita doakan, ya Allah, aku punya kebun, aku punya pertanian, selamatkan dari hama, agar panen tahun ini bagus, ya Allah. Yang kita doain pu'un, tumbuhan, sudah. Kenapa tumbuhan dan pu'un itu boleh jadi objek sasaran doa? Karena makhluk, sudah. Ya Allah, saya punya peternakan, ada kambing, ada kuda, ada sapi, ada kerbau. Selamatkan ya Allah supaya semua sehat, nanti bisa disembelih pada saat Idul Kurban, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kita boleh tuh doain sapi, doain kambing, saudara? Kenapa boleh menjadi objek sasaran doa? Karena makhluk, saudara. Bahkan orang kafir pun kita berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan itu orang-orang kafir. Kita berdoa, Allahumma adzillah syirka wal musyrikin, hancurkan itu orang syirik dan orang-orang musyrik. Kenapa orang-orang kafir kita boleh jadikan objek sasaran doa kita dengan sumpah kita tadi, saudara? Jawabnya karena mereka makhluk. Nah sekarang kenapa para nabi kita doain alaihimus salam? Kenapa para nabi boleh kita berikan doa dengan salam kesejahteraan, saudara? Jawabnya karena mereka adalah makhluk. Nah sekarang kembali kepada Nabi. Kenapa Nabi kita doakan, saudara? Sebagai bukti kalau beliau adalah makhluk. Subhanallah. Justru dengan adanya selawat macam itu, ada ribuan firqah, aliran sesat ini di tengah-tengah umat Islam. Nggak ada satupun yang mengatakan Muhammad anak Tuhan, atau mengatakan Muhammad bapak Tuhan, atau menganggap Muhammad itu sebagai Tuhan. Nggak ada, saudara. Subhanallah, nggak ada. Ini aliran-aliran sesat, apalagi yang nggak sesat, sudah. Aliran-aliran sesat nih nggak ada yang bilang Muhammad sebagai Tuhan. Kenapa? Ada sholawat sebagai benteng. Karena manakala ada orang ingin menuhankan Muhammad, ditegur dengan sholawat.
Kalau Muhammad Tuhan, kenapa boleh menjadi objek sasaran doa dengan selawat? Justru menjadi objek sasaran doa dengan selawat karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan, akan tetapi beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi kalau ada orang dari luar Islam nyerang Islam atau merusak akidah umat Islam, wajib gak kita jawab? Saya sebagai dai ngajar umat, wajib gak jaga umat? Nah, umat kalau kita nggak bekali dengan jawaban bagaimana? Kalau nggak kita bekali dengan jawaban repot tuh. Ntar ada orang awam dipanggil, sini, kamu orang Islam ya? Iya. Kamu juru selamatnya siapa? Apa tuh juru selamat? Ya Nabi yang kamu cintai. Oh Nabi Muhammad. Kamu tahu gak? Muhammad itu kan minta sholawat ya. Oh iya, kita baca sholawat buat Nabi. Kamu tahu gak arti sholawat itu apa? Sholawat itu artinya doa. Oh iya emang doa. Nah, coba dong kamu pikir dong pakai akal sehat. Muhammad juru selamat, tapi minta doa selamat dari umatnya. Kalau Muhammad masih minta doa selamat, berarti Muhammad nggak yakin dong dirinya selamat. Kalau Muhammad nggak yakin dirinya selamat, kenapa Anda jadikan dia itu sebagai juru selamat? Orang yang nggak punya ilmu. Iya ya, benar juga. Saya tanya, goyang nggak itu akidah? Rusak nggak itu akidah? Rusak, saudara. Justru kalau saya berceramah di mimbar, saya jelaskan soal ini sampai detail, saudara, untuk menjawab mereka yang mau coba-coba merusak akidah umat Islam. Nah kalau mereka nggak merusak akidah kita, mereka cuma ceramah di gereja saja sesama mereka, enggak, kita nggak usut, kita nggak ganggu, betul? Pendeta-pendeta di gereja-gereja teriak-teriak Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada yang kita ribut, saudara? Ada yang kita ribut? Enggak, saudara, itu urusan mereka, keyakinan mereka. Tapi jangan bawa itu ke ruang publik di tengah-tengah umat Islam. Itu yang kemarin saya protes. Kenapa saya protes mereka mengucapkan selamat Natal? Karena Natal itu walaupun secara bahasa maknanya adalah hari kelahiran, tapi secara terminologi mereka memperingati hari lahirnya seorang anak Tuhan. Saudara, makanya Natal itu artinya hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau ada orang ucapkan kepada kita selamat Natal, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya tanya, boleh nggak ngucapin begitu kepada orang Islam? Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Tapi kalau ada yang telanjur ngucapin kepada kita begitu, ya saya ajarin umat, jawab lam jalid walam yulad. Nah dia ngucapin selamat Natal, kan kita tahu artinya. Artinya apa tadi? Selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jawab lam jalid walam yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan. Loh, itu kita kalau dia nggak ngucapin, kita nggak jawab, betul? Betul? Orang Kristen ketemu selamat Natal, ada usil kita jawab? Nggak ada, sudah. Mereka teriak-teriak di gereja mereka, ada kita jawab? Nggak ada. Tapi begitu masuk ke perkampungan Muslim, mengucapkan selamat Natal kepada orang Islam, wajib saya melindungi akidah umat Islam. Kira-kira jelas tidak? Nah kalau gara-gara ini mereka mau lapor aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saudara. Nanti umat Islam dari Sabang sampai Merauke saya suruh lapor juga ke polisi. Ada penistaan, apa penistaan? Tuhan dibilang beranak, Tuhan dibilang diperanakan. Nah saya mau tanya, kalau mereka boleh ngelapor, kita boleh ngelapor nggak? Nah, tinggal polisinya bingung, pusing. Yang mana yang laporan mau dijalanin? Kalau nggak tiap polsek, saudara, umat Islam kita suruh melapor. Kira-kira jelas tidak? Tapi kesimpulannya itu urusan dogma. Dogma itu bukan ranah pelaporan. Biar yang Kristen meyakini dengan keyakinannya, Islam meyakini dengan keyakinannya, nggak usah saling melapor, kecuali kalau ada penghinaan, mencaci maki daripada agama tertentu. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Aqimus salah.